Selamat siang. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisis penggunaan teknologi dan multimedia. Nah, anggota kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Dinda, yang kedua Hasna, yang ketiga Nafa, yang keempat Nimade, dan yang kelima Nilam. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Nafa Anissa. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk analisis SWOT video pembelajaran berdiferensiasi dan KSE kelas 3 SD Kurikulum Merdeka, adapun analisis SWOT dari dalam yaitu untuk kekuatannya, strength-nya sendiri itu membantu dalam mencapai tujuan. Video tersebut dapat disimak atau dipelajari dimanapun dan memperlihatkan proses pembelajaran berdiferensiasi menggunakan berbagai media pembelajaran yang dapat menginspirasi guru lain dalam penerapannya di kelas. Adapun weakness-nya atau kelemahannya menghambat dalam mencapai tujuan. Penggunaan beberapa teknologi dan metode dalam video ini akan sulit jika ada kendala internet, ada kendala listrik, ataupun ada kendala media elektronik lainnya, karena menggunakan video dari internet yang dipantulkan oleh proyektor. Adapun analisis SWOT-nya yang dari luar yaitu membantu dalam mencapai tujuan untuk opportunities-nya, peluang, penggunaan teknologi dan media dalam video pembelajaran ini bisa menjadi inspirasi bagi guru lain karena dengan model pembelajaran problem based learning yang dipadukan dengan pengintegrasian teknologi di kelas. Guru-guru bisa membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan membuat peserta didik lebih semangat belajar karena penggunaan teknologinya yang memiliki media yang lebih bervariatif. Adapun threats-nya atau ancamannya menghambat dalam mencapai tujuan karena guru dalam video memberi perlakuan berbeda di setiap kelompok, audio, visual, kinestetik, maka dibutuhkan perangkat yang mendukung agar pembelajarannya bisa berlangsung secara bersamaan di kelas. Dibutuhkan total 3 perangkat, 3 total laptop yang berbeda untuk masing-masing kelompok sehingga butuh penanganan ekstra oleh guru dalam menjaga, mengajarkan, dan menjelaskan setiap kelompok. Selanjutnya, Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai analisis video pembelajaran berdiferensiasi dan KSE kelas 3 SD Kurikulum Merdeka. Nah, pada video ini, sumber videonya dari YouTube, di mana saya menganalisis ada keunggulan, peluang, tantangan, kekurangan. Nah, keunggulan dari video tersebut yaitu video tersebut dapat disimak atau dipelajari dimanapun dan memperlihatkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian penggunaan beberapa teknologi dan metode dalam video ini sulit. Nah, ini termasuk kekurangan ya. Sulit jika ada kendala internet, listrik, ataupun kendala media elektronik karena penggunaan video ini dari internet yang dipantulkan oleh proyektor. Kemudian, adapun peluangnya, yaitu penggunaan teknologi dan media dalam video pembelajaran ini bisa menjadi inspirasi bagi guru lain karena dengan model pembelajaran project based learning. Karena mudah diterapkan, jadi guru-guru lain bisa meniru model pembelajaran tersebut. Kemudian tantangan dari video tersebut yaitu eh, guru dalam video memberi perlakuan berbeda di setiap kelompok, audio, visual, kinestetik. Maka dibutuhkan perangkat yang mendukung agar pembelajaran bisa berlangsung. Mohon maaf suaranya ada gangguan sedikit ya. Kemudian kemudian untuk presentasi ini dilanjutkan lagi ya. Ya, silahkan.
pada pemateri selanjutnya dipersilahkan. Untuk analisis video pembelajaran IPA kelas 4, bab 1 tumbuhan sumber kehidupan di bumi, topik A, bagian tubuh tumbuhan. Adapun analisis SWOT-nya yaitu dari dalam, strength-nya yaitu dalam video pembelajaran ini menggunakan media pembelajaran berupa PPT dalam proyektor melalui penayangan video pembelajaran anak agar anak lebih paham mengenai fungsi-fungsi bagian tumbuhan. Dan weakness-nya yaitu kelemahannya guru hanya menggunakan proyektor, hanya menggunakan satu media pembelajaran dan tidak ada benda konkret sehingga peserta didik hanya bisa membayangkan bagian-bagian dari tumbuhan tersebut. Dalam menyampaikan materi, guru juga kurang mendetail sehingga anak hanya mendapatkan informasi dasar sesuai dengan PPT yang ditampilkan. Adapun analisis SWOT dari luar, untuk opportunities-nya, peluangnya dengan menggunakan media pembelajaran yang sederhana, berupa penampilan video pembelajaran dan PPT melalui proyektor, mempermudahkan guru dalam menjelaskan konsep-konsep terkait materi yang diajarkan. Hal ini juga dapat diterapkan bagi siapa saja yang ingin meniru metode dan media pembelajaran tersebut. Adapun ancamannya, karena guru hanya menggunakan media pembelajaran berupa proyektor tanpa membawa benda konkret, maka ditakutkan anak tidak mendapatkan pembelajaran yang bermakna, karena anak itu cuma bisa membayangkan, hanya membayangkan secara abstrak melalui gambar-gambar dan video tanpa tahu bentuk aslinya itu seperti apa. Selanjutnya, Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu analisis SWOT tentang tren perusahaan education. Nah, perusahaan education ini merupakan perusahaan yang menciptakan produk untuk keberlangsungan belajar mengajar dengan berbasis teknologi. Nah, hasil analisis SWOT-nya yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama yaitu aksesibilitas. Nah, menjadikan pembelajaran dilakukan kapan saja dan di mana saja sehingga meningkatkan fleksibilitas bagi siswa. Kemudian menyediakan beragam materi yang dapat dipelajari. Dan yang ketiga, penggunaan media yang menarik seperti video, gambar, dan simulasi membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya yaitu kelemahan. Yang pertama, kelemahannya tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi yang mengakibatkan kesenjangan dalam pembelajaran. Karena tentu kita mengetahui bahwa tidak semua daerah memiliki kekuatan sinyal yang baik dan juga tidak semua para peserta didik memiliki perangkat teknologi yang mendukung. Nah, kemudian yang kedua yaitu biaya yang masih relatif tinggi menjadi hambatan akses bagi sebagian besar orang. Karena biasanya untuk mengakses materi yang ada dalam produk dari perusahaan education ini ada beberapa materi yang harus dibuka dengan cara berbayar. Nah, ini bisa menjadi kelemahan bagi produk tren perusahaan education tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kurangnya berinteraksi secara langsung dapat menyebabkan keterampilan komunikasi siswa. Nah, ini kurangnya interaksi ini karena secara berlebihan. Jadi kalau misalnya tidak dilakukan secara berlebihan dengan memanfaatkan produk dari tren perusahaan education ini masih bisa uh, masih bisa dimanfaatkan. Namun jika berlebihan ini akan mengakibatkan keterampilan komunikasi siswa menjadi berkurang. Selanjutnya, peluang atau opportunities. Nah, peluangnya itu yang pertama meningkatnya minat dan tuntutan siswa terhadap pembelajaran yang berbasis teknologi. Karena seiring dengan perkembangan zaman, tentunya banyak sekali kebutuhan dengan menggunakan perangkat teknologi dan sehingga minat dari banyaknya peserta didik juga banyak. Nah, kemudian yang kedua yaitu kerjasama dengan sekolah. Perusahaan education ini bisa bekerja sama dengan sekolah untuk membuat pembelajaran yang lebih baik. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan pasar di wilayah global dengan permintaan pendidikan yang tinggi. Selanjutnya yaitu threats atau ancaman. Yang pertama yaitu persaingan di pasar
edutech sangat ketat sehingga perusahaan perlu terus berinovasi untuk tetap kompetitif karena kita mengetahui bahwa banyaknya sekali produk dari perusahaan education yang memang menawarkan hal yang sama dengan animasi-animasi yang beragam. Nah, ini bisa menjadi ancaman maupun tantangan bagi para tren perusahaan education. Nah, kemudian yang kedua yaitu pengalaman belajar yang kurang memuaskan berpotensi membuat pengguna berpindah ke platform lain. Nah, jika kita misalnya memilih salah satu produk dari perusahaan education, namun kita mendapatkan pengalaman yang kurang memuaskan. Nah, itu akan menjadikan kita untuk berpindah kepada platform yang lain. Nah, ini bisa menjadi ancaman. Nah, kemudian yang ketiga yaitu risiko-risiko yang terkait dengan aspek teknis termasuk gangguan sistem dan keamanan data. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu hasil analisis SWOT kami tentang video podcast. Nah, adapun kekuatannya yaitu podcast yang diunggah di media sosial memungkinkan dapat menjangkau pengguna atau pendengar dengan cepat dan mudah secara global. Podcast dapat diproduksi dan didistribusikan dengan biaya yang relatif rendah, sehingga memberikan fleksibilitas dalam hal topik, durasi, dan frekuensi. Selain itu, ada juga peluangnya, yaitu berkembangnya podcast dapat membuka peluang bagi pembuat konten baru. Nah, kolaborasi dengan sesama influencer atau podcast lain dapat memperluas pendengarnya. Podcast dapat dipadukan dengan format konten lain seperti video, artikel, atau live streaming. Nah, podcast ini juga dapat menargetkan pendengar yang sangat spesifik, menciptakan komunitas yang kuat. Selain itu ada juga yang menghambat dalam mencapai tujuannya, yaitu ada kelemahannya. Nah, podcast ini semakin kompetitif, membuat sulit untuk menonjol di antara banyaknya pilihan. Nah, algoritma media yang tidak menentu dapat memengaruhi jangkauan podcast. Memproduksi podcast secara konsisten membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan. Selain itu, ada juga ancamannya, yaitu perubahan kebijakan atau fitur pada platform media sosial dapat memengaruhi distribusi podcast, seperti dibatasinya jumlah ataupun harus memakai fitur premium. Tren di media sosial berubah dengan cepat, sehingga podcast harus terus beradaptasi tentang topik yang dibahas. Sekian dari kelompok kami. Dikembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulan dari analisis penggunaan teknologi dan multimedia dalam pembelajaran yang pertama itu bahwa teknologi ini dapat meningkatkan efektivitas, daya tarik, dan interaktivitas dalam pembelajaran. Selain itu, dapat memfasilitasi proses pembelajaran yang lebih interaktif. Kemudian, dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf dan diucapkan selamat siang.